Secara logika, mustahil bagi tim baru Formula One untuk bisa menjadi juara dunia pada tahun pertamanya. Sebab tim Formula One yang baru dibentuk umumnya masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam aspek sumber daya, finansial, maupun dalam aspek teknis. Mereka tentu butuh waktu lama untuk beradaptasi di ajang kompetisi jet darat itu. Sebagai contoh, lihat saja Mercedes. Tim Formula One asal Jerman itu resmi dibentuk pada 2010. Namun Mercedes baru bisa menjadi juara dunia Formula One pada 2014. Saat itu Mercedes dan Lewis Hamilton berhasil menjadi juara dunia konstruktor sekaligus juara dunia pembalap usai mampu mengakhiri musim di puncak klasemen. Namun semua hal itu tampaknya tidak berlaku bagi Brown GP. Si pasalnya Brown GP bersama pembalap Jenson Button langsung bisa menjadi juara dunia konstruktor sekaligus juara dunia pembalap pada Formula One 2009. Padahal kala itu Brown GP berstatus sebagai tim baru yang resmi dibentuk beberapa bulan sebelum Formula One 2009 resmi digelar. Si kisah sukses Brown GP di Formula One 2009 sejatinya bermula pada akhir 2008. Saat itu, tim asal Jepang yaitu Honda memutuskan untuk hengkang dari Formula One lantaran krisis finansial yang sedang melanda dunia. Imbasnya, nasib ratusan karyawan Honda ketika itu berada dalam bahaya. Mereka terancam jadi pengangguran usai Honda hengkang dari Formula One. Melihat kondisi itu, bos Honda saat itu Ross Brown tidak mau tinggal diam. Dia langsung berinisiatif untuk mencari investor untuk membeli Honda. Itu bertujuan agar ratusan karyawan Honda termasuk dua pembalap mereka Jenson Button dan Rubens Barrichello tidak kehilangan pekerjaannya. Namun ternyata mencari pembeli tidak semudah membalikan telapak tangan, sebab usai berbulan-bulan mencari, Brown tidak kunjung mendapatkan pembeli. Jarang sekali ada investor yang ingin membeli tim Formula One mengingat kondisi krisis finansial global yang saat itu sedang merebak. Setelah tak kunjung mendapatkan pembeli, Ross Brown pun langsung melobi pejabat eksekutif Honda Hiroshi Oshima untuk menawarkan sebuah solusi. Saat itu di tengah nasib Honda yang sudah di ujung tanduk, Brown memujuk Oshima agar Honda bisa dibeli oleh dirinya dengan harga murah. Itu bertujuan agar Honda bisa tetap berlaga di Formula One 2009 sehingga nasib karyawan mereka pun terselamatkan. Singkat cerita, Oshima menerima tawaran dari Brown. Oleh karena itu, ia pun langsung membeli Honda dengan harga yang amat murah, yakni 1 pound sterling. Jika dikonversi ke dalam kurs rupiah saat ini, harga itu setara dengan Rp20.000. Coba bayangkan, tim Formula One mana yang saat ini bisa dibeli dengan harga semurah itu? Setelah pembelian dengan harga tidak masuk akal itu, kepemilikan Honda langsung berpindah ke tangan Brown pada awal 2009. Nasib ratusan karyawan Honda termasuk Jenson Button dan Rubens Barrichello pun terselamatkan. Sebagai bentuk peresmian, Brown lantas menamai tim Formula One-nya itu dengan nama dirinya, yakni Brown GP. Brown GP sempat menghadapi sejumlah kendala jelang keikutsertaannya di Formula One 2009. Kala itu mereka kesulitan untuk mendapatkan pemasok mesin. Namun beruntungnya Ross Brown sebagai bos tim bisa mengatasi masalah itu. Ia berhasil menggait Mercedes untuk menjadi pemasok mesin Brown GP. Namun masalah tidak selesai sampai di situ. Brown GP masih harus menghadapi tantangan selanjutnya, yakni tantangan dalam pembuatan mobil. Dengan segala keterbatasan yang mereka punya, sulit bagi Brown GP untuk membuat mobil yang mampu tampil kompetitif di Formula One 2009. Meski begitu, Brown dan beberapa insinyurnya berhasil menemukan sebuah solusi untuk mengatasi masalah itu. Mereka menemukan celah di regulasi Formula One 2009, yang membuat Brown GP bisa membangun mobil yang kompetitif dengan dana terbatas. Dengan celah regulasi itu, Brown GP berhasil membuat mobil dengan konsep double diffuser. Double diffuser sendiri merupakan salah satu konsep aerodinamis yang ada pada mobil Formula One. Konsep ini diterapkan dengan membuat 2 lubang udara di bagian bawah belakang mobil. Kedua lubang itu berfungsi untuk meningkatkan downforce sehingga akselerasi mobil saat berada di trek balap bisa meningkat. Dengan konsep itu, Brown GP memprediksi bahwa mobil mereka akan sedikit lebih cepat saat tes pramusim tiba. Si prediksi itu ternyata benar adanya. Dilansir dari Formula One pada tes pramusim Formula One 2009 yang dihelat di Barcelona, Spanyol, Jenson Button mampu mencatatkan waktu tercepat. Pencapaian itu sontak membuat beberapa insinyur Brown GP senang sekaligus bingung, sebab mereka sama sekali tidak mengira bahwa mobil yang mereka bangun bakal secepat itu. Si penampilan di luar nalar Brown GP pun berlanjut di GP Australia. Kala itu, kedua pembalap Brown GP, Jenson Button dan Rubens Barrichello mampu mencatatkan waktu tercepat pada sesi kualifikasi. Oleh karena itu, Button dan Barrichello berhasil memulai balapan di posisi pertama dan kedua. Di sesi balapan pembuka yang dihelat pada 29 Maret 2009, Brown GP kembali menampilkan performa gemilang, sebab Jenson Button berhasil memenangi balapan yang dihelat di sirkuit Albert Park itu.
Kemenangan Button sekaligus menjadi kemenangan perdana bagi Brown GP yang saat itu berstatus sebagai tim baru. Adapun Rubens Barrichello yang berhasil mengakhiri balapan di posisi kedua. Dengan performa mobil yang amat moncer, Brown GP berhasil memenangi 8 dari 17 balapan yang ada di Formula One 2009. Sebanyak 6 balapan berhasil dimenangi Jenson Button di GP Australia, GP Malaysia, GP Bahrain, GP Spanyol, GP Monaco, dan GP Turki. Sementara itu, 2 diantaranya berhasil dimenangi Rubens Barrichello di GP Eropa dan GP Italia. Berkat pencapaian itu, Brown GP berhasil berebut title juara dunia konstruktor di akhir musim Formula One 2009. Mereka berhasil mengakhiri musim di puncak klasemen dengan total 172 poin. Sementara itu, Red Bull dan McLaren mengekornya di posisi kedua dan ketiga dengan masing-masing 153,5 poin dan 71 poin. Selain title juara dunia konstruktor, Brown GP juga berhasil merebut title juara dunia pembalap. Sebab Jenson Button berhasil mengakhiri musim Formula One 2009 di puncak klasemen dengan total 95 poin. Posisinya disusul oleh Sebastian Vettel dari Red Bull dan Rubens Barrichello menyusul di peringkat kedua dan ketiga, dengan total poin masing-masing 84 poin dan 77 poin. Si kisah sukses Brown GP di Formula One 2009 memang bak dongeng yang tidak mudah terulang kembali. Sebab pada era modern kini sangat sulit bagi tim Formula One yang baru dibentuk untuk langsung menang balapan dan menjadi juara dunia di tahun pertamanya. Mereka tentu perlu banyak waktu untuk beradaptasi dengan segala aturan yang ada untuk bisa merajai kompetisi jet darat tersebut.